ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، hadirin wal hadirat, para jamaah, khususnya takmir musalla ya, Musalla Az-Zahra, dan juga para hadirin wal hadirat masyarakat perumahan Bunga Residence. Tak lupa juga kepada jajaran pengurus lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, akhina Bapak Sigit beserta kawan-kawan yang saya hormati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali lagi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bosan selalu kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Hingga saat ini kita tetap dan terus merasakan, menggunakan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai nikmat yang agung, nikmat yang mulia, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah tetap diparingi nikmat sehat walafiat, dawa umur, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama di Musalla Az-Zahra ini untuk menghadiri acara halal bihalal yang diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita di pagi hari ini akan dicatat oleh Allah amalan ibadah dengan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesalahan, dosa-dosa kita, baik yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar, insyaallah akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita, keinginan kita, hajat dunia akhirat, insyaallah akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Sigit tentang program-program yang sangat banyak, itu semua tidak lain dan tidak bukan mengajak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar semakin peduli dengan sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup di dunia nih Bu, Pak, kita tidak bisa hanya, kalau bahasa kampungnya itu sing penting wis pokoknya aku ibadah, sholat 5 waktu, tahajud, wiritan, ngaji Quran, ya apik, bagus. Ya cuma tidak cukup di sana. Kita punya keluarga, kita punya tetangga. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pun juga diperintah peduli dengan sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tutup mata sembuh beb, tidak tahu Ustaz. Kalau dia sakit, ya pikirin dewe wis obati. Kalau dia lapar, ya tak tahu sudah, yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji Quran, yang penting saya pengajian. Embuono sing loro, tak tahu ada yang mungkin kesulitan pendidikannya, yang penting saya sama keluarga saya cukup wis. Nah, konsep seperti ini keliru, salah. Kita dididik bukan seperti itu, ndak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita agar ayo pikirno, lihat kondisi keadaan sekitar, lebih-lebih nggih panjenengan yang alhamdulillah rezeki dimudahkan sama Allah, pekerjaan ya alhamdulillah lancar, yang punya usaha alhamdulillah, bahkan kadang-kadang sampai bingung mau dikemanakan duitnya. Satu rekening kadang-kadang tidak cukup. Kenapa? Kakek duit, buka rekening baru. Kadang-kadang bingung, masih ada beb, ya sudah kaplingan wis, kaplingan enak. Untuk apa? Supaya aman beb. Kalau disimpan di rumah kok tak tiga iku, belanja iki. Supaya ketok wongkul kelihatan jadinya, dibelikan kaplingan, ada yang dibelikan emas batangan. Artinya urusan rezeki, kenikmatan, alhamdulillah kita bersyukur dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya cuma ojo mandek nang kaplingan tok, Bu. Jangan cuma mandek di emas-emasan saja. Kita juga butuh investasi di akhirat. Dan kita nanti kepingin panen di sana. Ya ayo kita ikuti bagaimana apa yang sudah disarankan, dididik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita lihat sejarah kita ini, saya panjenengan, dibandingkan ekonomi yang pernah dialami Nabi Muhammad, atu-atuan jauh. Ayo tabib lo, coba baca sejarah. Kita ini alhamdulillah rumah sudah bagus, kemudian lantainya mungkin keramik, granit, bahkan ada yang marmer. Kalau mau tidur spring bed, ada AC, paling tidak ada kipas angin. Masuk ke rumah di belakang dapur, stok sembako aman, beras ada, kemudian persediaan macam-macam, buka kulkas, minuman macam-macam, lapar males masak, tinggal Gojek kirim makanan, enak sih. Terus sampean perhatikan Bu, Mas, Pak, ekonomi Nabi Muhammad, waduh setengah mati. Kadang-kadang Nabi itu datang ke rumah istrinya, ya di rumahnya tidak ada apa-apa. Nabi itu paling istiqomah. Yang beliau sering konsumsi namanya aswadain. Apa aswadain? Aswadain itu kalau tidak kurma, air. Jadi rutinnya Nabi itu kalau tidak kurma, air ya kurma ya banyu, mubeng-mubeng nang kono wis. Itu sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak kita, tiap hari nasi Bu ya. Pagi nasi pecel, kemudian siang dikit nasi rawon, kemudian malam lagi nanti nasi tempongan. Nasi tapi lauknya beraneka ragam. Tapi tidak dengan
ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi itu masuk ke rumah istrinya pernah kejadian begini. Tanya sama Siti Aisyah, "Aisyah, ada makanan enggak di rumah? Ada makanan enggak?" Katanya Siti Aisyah, "Ya enggak ada Nabi. Ya ada, cuma tersisa khal. Khal itu kalau sekarang namanya cuka. Cuka. Ada sepotong roti, kemudian akhirnya Nabi, ya sudah mana guys, mana?" Ini mendidik kita, khususnya mohon maaf para suami. Bagaimana Nabi itu ngelegokno sama istri. Ketika masuk rumah ternyata yang ada cuma itu dan tidak bisa beli yang lain, bukan terus moreng-moreng. Ngamuk-ngamuk, "Kok niki apa sih gak iso masak ta?" Wih iki ndak, Nabi yes tak apa-apa. Bahkan dicicipi sama Nabi Muhammad. Roti diculupkan ke khal, ke cuka. Gimana nyambungnya tuh, Bu? Sampai nyoba nanti ya. Niru Nabi Muhammad sekali-kali biar tahu lah. Sampai beli roti, dicelupkan, biasanya kan pakai selai coklat, selai stroberi, kemudian yang enak-enak. Coba sesekali celupkan ke cuka. Gimana? Ya semerawut, tidak ketemu rasanya. Tapi Nabi memakan sepotong roti yang kering, bukan roti empuk yang enak itu enggak. Sepotong roti yang kering sama cuka. Setelah dimakan, bukan Nabi terus ngamuk-ngamuk, "Panganan opo iki? Gak enak, wong dipangani koyo ngene." Ya kalau cuka dibikin rujak enak Bu ya. Sudah kecut, cak cemplung. Ini roti sama cuka. Tapi Nabi tidak marah. Apa kata beliau? "Ni'mal idam al-khal." Memang lauk pauk yang paling enak itu cuka, kata Nabi. Ngelegono sama istri di rumah. Padahal ya kalau sampai rasakan ya cobaan sendiri sudah. Nyambungnya roti sama cuka ini kemana? Tapi Nabi tetap menggembirakan ya, nyenangkan sama istri di rumah. Dari kejadian ini bisa kita ambil pelajaran. Ekonomi Nabi itu soro, Bu. Sayyidina Umar kalau masuk ke rumahnya Kanjeng Nabi, diangkat tangannya, ini bagian atap bisa dipegang. Saking pendek. Kita kan kalau bangun rumah harus tinggi, Pak ya. Cor-coran, bata, pasir, kemudian belum plafonnya, downlightnya yang bagus-bagus. Rumahnya Nabi kalau Sayyidina Umar masuk bisa dipegang. Lantainya bukan marmer, lantainya bukan granit. Apalagi mungkin dipasangi karpet permadani, ya enggak. Tidurnya Nabi ya, kita ukur apakah sama seperti spring bed di rumah saya sampean. Nabi itu kalau tidur, bangun dari tidurnya ngecap guratan-guratan di pipi beliau. Kenapa? Karena tidurnya dari pelepah kurma. Jadi daunnya kurma itu, daun pohon kurma itu dirajut sedemikian rupa, ya sudah jadi lemes wis. Sehari-hari begitu, sampai Nabi orangnya gampang keringetan. Mungkin di rumah Nabi pasang AC. 14 abad lalu masang AC. Di mana tokonya? Tukangnya belum ada. Tidak ada, sudah keringetan Nabi. Dan ketika bangun, Sayyidina Umar datang, bangun ngecap-ngecap semuanya. Sampai nangis Sayyidina Umar, "Ya Allah Nabi, raja-raja di luar sana Nabi, dengan kasurnya, anak buahnya, dengan pelayan-pelayannya seperti itu. Sedangkan engkau ini makhluk Allah yang paling mulia dunia wal akhirah. Kok seperti ini engkau Nabi?" Bukan Nabi tidak bisa, Bu ya. Kalau Nabi mau minta, lo keentengan, nggak usah repot. Tinggal minta sama Allah turun seketika, bisa, mudah. Cuma Nabi lebih memilih seperti itulah kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Pertama, kesederhanaan Rasulullah SAW. Kemudian juga Nabi itu kalau untuk kebutuhan pribadi, beliau menjadi orang yang tidak punya apa-apa, melarang. Kalau untuk dirinya sendiri, ya sudah pokoknya seadanya cukup. Tapi lain ceritanya kalau untuk orang lain. Beda ceritanya kalau untuk bantu, peduli, nolong yang lainnya. Oh, Nabi orang seakan-akan menjadi orang yang paling kaya Rasulullah SAW. Padahal mungkin Nabi Muhammad itu juragan. Juragan apa? Juragan sengon. Nah, mungkin Nabi punya pom bensin, mungkin Nabi punya pabrik. Pabrik apa? Tidak ada. Melarat Rasulullah. Tapi anehnya Bu, kalau untuk nolong yang lainnya terdepan Nabi Muhammad SAW.
Kalau untuk urusan bantu membantu, nolong menolong, fuqara wal masakin, anak yatim, Nabi Muhammad paling depan. Itulah contoh yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu pernah begini. Nabi itu kan hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Ada beberapa orang-orang yang memang ikut rombongan sama Nabi hijrah, sehingga disebut muhajirin, orang-orang yang hijrah. Sedangkan masyarakat asli setempat, orang kota Madinah, disebut Ansor. Muhajirin hijrah ke Madinah, itu mereka melarat. Kalau orang-orang Surabaya ngomongnya bonek, bodoh nekat. Mereka tinggalkan kerjaan, tinggalkan kampungnya, tinggalkan keluarganya. Untuk apa? Wis pokoknya melok Kanjeng Nabi sudah. Nanti di Madinah gimana? Ya mbuh wis pokoknya apa jari Kanjeng Nabi. Mungkin yang pernah berangkat umrah, berangkat haji, yang belum mudah-mudahan cepat berangkat insyaallah. Sampai naik bis dari Mekah ke Madinah itu menempuh waktu lumayan. Berapa jam kira-kira? Antara 6 jaman begitulah. Aspal mulus, jos itu. Zaman sekarang bis sudah enak, aspal sudah mulus. Kita bisa bayangkan di zaman baginda Rasulullah SAW. Jangankan ngomongkan bis sudah, jangankan ngomongkan aspal. Sudah jalan kaki, naik onta, turun melaku. Memakan waktu yang sangat panjang sekali. Perjuangan yang luar biasa. Mungkin di tengah jalan istirahat di rest area. Rest area mana? Ya ada. Ya sudah setengah mati mereka itu. Nah, orang-orang yang ikut bersama Kanjeng Nabi namanya muhajirin, mereka tidak punya apa-apa, melarat. Ansor, masyarakat setempat, namanya orang sudah tinggal di kampung sendiri, punya rumah, punya tanah luas, punya pekerjaan, duit ya ada. Ini kan berarti akan terjadi apa? Dikhawatirkan kecemburuan sosial. Yang satunya melarat, sangat melarat, yang ini Ansor, mereka banyak asetnya. Tapi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Nabi tidak tinggal diam. Lihat bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Nabi itu pernah ngumpulkan kaum Ansor, masyarakat setempat. Ketika ada peperangan Bani Nadir, Islam menang ketika itu, dikumpulkan orang Ansor. Apa kata Kanjeng Nabi? In syi'tum qasamtu lil muhajirin min diyarikum wa amwalikum wa syaraktumuhum fi hadhil ghanimah. Kaum Ansor, saya kasih tawaran ya. Kalau mau, kalau oke, ini kita punya saudara muhajirin. Dia itu datang ke Madinah tidak punya apa-apa, pekerjaan tidak ada, makan aja repot. Bahkan ada kaum muhajirin yang paling parah namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu tinggal di sudut masjid begitu sudah. Rumah tidak ada, ya sudah pokoknya tidur di sana, makan di sana, kumpul-kumpul di sana sudah. Melarat tidak punya apa-apa. Nabi menawarkan, gimana kaum Ansor? Ini kita punya saudara muhajirin yang melarat, tidak punya apa-apa. Kalau kalian mau, ayo yang punya tanah yang agak besar, lebar, cobalah dikasih beberapa meter untuk yang muhajirin ini, kasih mereka. Wa amwalikum, yang punya harta, punya duit, tabungan, cobalah beberapa dibagi untuk muhajirin. Nanti kalau ada peperangan, dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau perang, ada kuda, ada onta, ada macam-macam logistik itu direbut, namanya ghanimah. Nanti kalau ada peperangan, ghanimah kasihkan muhajirin. Bagaimana? Ini yang seperti ini penting untuk sekarang. Maksudnya gimana, Beb? Orang-orang yang bisa menjadi mediator. Ya. Kayak Nabi ini kan mediator antara Ansor yang mereka duitnya banyak, kemudian asetnya pun berlimpah, mereka orang-orang yang mampu, muhajirin tidak punya apa-apa, Nabi yang menjadi mediatornya. Nah, ini diperlukan sekarang buat panjenengan. Alhamdulillah ada yatim mandiri ini juga bisa dikatakan sebagai mediator.
Untuk apa? Ya sudah, menyambungkan buat panjenengan yang ada kemampuan-kemampuan. Kemudian panjenengan bingung mau disalurkan kemana, ayo bisa gabung dengan Yayasan Yatim Mandiri. Kan begitu. Beb, kalau saya mau bantu langsung, nolong langsung, waduh saya duit nggak ada. Pekerjaan lagi pas-pasan Ustadz. Ya sudah, kalau kamu bisa menjadi mediator, ada orang kaya nggak di sana? Ada, maju. Datangi, Pak, ini masyarakat Tonggo sampai ada yang nggak mampu. Sampai kan rezekinya alhamdulillah lancar. Ayo, tolonglah beberapa mungkin kemampuan sampean, ayo. Ini penting seperti ini. Dan itulah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ansor ditawari, ayo Ansor gimana? Kamu punya harta, kamu punya tanah, kamu nanti dapat ghanimah kalau perang. Ini muhajirin melarat. Gimana? Nanti bisa tidak dibagi beberapa? Tapi kalau kalian tidak mau, ya tidak apa-apa. Nabi tidak maksa. Ini tawaran ini. Negosiasi. Pinter Rasulullah SAW. Kalau saya tidak mau, lebih eman sama duitnya, lebih eman sama tanahnya, dapat ghanimah tidak mau dikasihkan, ya silahkan. Saya tidak maksa. Tapi apa jawaban yang mengejutkan dari kaum Ansor? Mereka mengatakan, bal naqsimu li ikhwanina min diyarina wa amwalina wa nu'firuhum bil ghanimah. Nabi, kami siap membagi. Pertama apa? Yang pertama adalah tanah-tanah kami. Ada kaum muhajirin datang melarat, tidak punya apa-apa, rumah tidak ada. Lo kok ada tanah lebih? Ya wis, kalau sekarang panggil petugas ukur tanah itu sudah. Apa namanya? Petugas yang ukur tanah coba ya, agraria lah. Agraria panggil, garis wis, kasih petok sudah. Kasih sak kapling, 2 kapling sudah. Dulu Pak, saya iki yo. Hah? Pak, sak kapling wis Pak aja kake. Oh, iki nyelengi setengah mati. Dan mereka seperti itu. Wa amwalina, bahkan tabungan mereka dibikin 50%, 50%. Kalau anda kata di rekening ada 200 juta, ya wes, satusan wes. Dibuatkan rekening baru, langsung transfer. Oh, berarti luar biasa, Ansor luar biasa. Bagaimana anda luar biasa yang mendidik langsung Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dapat ghanimah atau rampasan besar perang, mereka tidak ambil sama sekali. Semua dikasihkan orang-orang muhajirin. Kita kalau mau niru persis kayak Ansor abot. Sulit, gimana ceritanya? Ya repot Pak Ustadz. Kalau punya tanah terus panggil agraria, digaresi langsung dikasih petok, kemudian paruan, ya sepurane Pak Ustadz. Kemudian nanti duit di tabungan, separuhan sama Yayasan Yatim Mandiri. Waduh, ya jangan dulu. Iya, kita mengakui masih belum bisa. Tapi paling tidak harus ada kepedulian. Kita kalau mau persis seperti apa dilakukan Kanjeng Nabi itu berat, tak bisa. Contoh yang sebentar lagi nih, tadi sudah disinggung, apa? Kurban. Nabi itu pernah diriwayatkan, Bu, pernah kurban 100 onta. 100 ekor unta. Bukan ekor-ekornya tok, sama ontanya juga. Coba ijir-ijiran, Bu. Bahasa kampungnya hitung-hitungan. Anggap sudah harganya 1 onta kita samakan dengan sapi. 20 juta. 20 juta dikalikan 100 berapa? Berapa? 2 miliar. 2 miliar. Nabi bukan punya pabrik, enggak. Kalau orang punya pabrik nyumbang 10 sapi, oh gawat wis. Haji ki nyumbang 10 sapi. Ya pantas punya pabrik. Gak heran. Oh itu Beb, Masya Allah Beb, sosial luar biasa. Nyumbang 100 kambing, ya pom bensinnya 10. Enteng sak watu antok. Kecil. Tapi Nabi ini punya apa? Tapi luar biasa. Kalau untuk nolong orang sampai 100 onta di total kalau duit sekarang mungkin 2 miliar. Ya kita mau persis. 2 miliar saja duitnya tidak ada kayaknya. Pak repot nih. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya sama Allah. Jangankan mau 100% Bu, niru Bu 2M, abot sulit. 10% saja masih berat Pak. Berapa? 200 juta. Langsung transfer nang Yayasan Mandiri, Yatim Mandiri. 200 juta. Wow ya, setengah mati. Padahal itu 10% dari apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. 10% aja masih berat. Ya turun lagi lah. Berapa? 1% berapa?
Hah? 20 juta? 20 juta ya makin lumayan mas. Hah? Gajian bulanan saja sudah wadah nyampe kayaknya begitu. Waduh 20 juta. Waduh masih berat. Ya wes muduna mana wes 0,1% 2 juta. Kan begitu. Itu pun ya adalah yang mungkin sesekali nyumbang wungkul 2 juta itu ada. Cuma biasanya nunggu kebun payu atau ada mungkin pembagian warisan atau ya masih ada lah sekitar kita 1-2 orang yang memberikan seperti itu. Masih berat ya Beb 2 juta. Ya 0,01%. Berapa? 200.000. Ini ya agak lumayan lah. Tambah banyak lah. Lebih banyak lagi, turun lagi Pak. 0,001%, 20.000. Wah ini agak lumayan. Paling banyak turun lagi. 0,0001%, 2.000. Ini istiqomah nyemplung. Bagaimana ya? Ketimbang tidak sama. Cuma ya cocok sorong-sorong teman ya Pak. Kalau memang ada kelebihan rezeki, ya disesuaikan lah, dicocokkan begitu. Masa mungkin punya pemasukan yang besar, kemudian aset di mana-mana nyumbangnya anjlok gitu kan, ya tidak pas lah. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mau nyumbang semua juga, dihabiskan hartanya sampai istri anak kebingungan untuk makan, salah juga, tidak boleh begitu. Ya Beb, saya mau niru Ansor wis kabeh tak kokno wis semua saya habiskan untuk sehingga jadi melar bambung. Ya keliru Pak. Kerjaan lah akhirnya nanti minta sama yayasan yatim mandiri kan gitu. Walik tadi. Ya ndak ya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Siapa yang bisa nyumbang sekian ya silakan. Yang penting ada kepedulian dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bu, Nabiullah Ibrahim bangun Ka'bah. Kalau bisa kita katakan kontraktornya pembangunan Ka'bah itu adalah Nabiullah Ibrahim dengan putranya Nabiullah Ismail. Makanya sampean tahu di dekatnya Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Itu bukan kuburan, bukan, jangan salah. Itu Maqam Ibrahim berarti kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Terus apa? Dulu itu ada batu. Yang batu itu dipakai untuk bangun Ka'bah sama Nabiullah Ibrahim. Ketika semakin naik, batu ini naik juga. Batu ini naik. Nah, batu itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Jadi kalau sekarang ini ondonya, andangnya. Kalau sekarang andang itu pakai besi, pakai bambu, kan Nabi Ibrahim enggak. Otomatis batu itu diinjak semakin naik ikut naik gitu ya. Beres bangun Ka'bah selesai, setiap pojok, setiap sudut Nabiullah Ibrahim sholat 1000 rakaat. Tiap pojok sholat 1000 rakaat. Kalau bahasa kita ini ngebangi. Selama tanya itu sholat tiap pojok 1000 rakaat. 1000 rakaat. Beres sudah semua. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabiullah Ibrahim. Ibrahim, apa yang kau lakukan itu luar biasa. Apa yang kau laksanakan, kau bangun Ka'bah, kemudian sholat 1000 rakaat tiap sudut-sudutnya. Hebat Ibrahim. Tapi ternyata ada yang lebih hebat Ibrahim. Nabi Ibrahim terkaget, apa ya Allah? Luqmatun fi batni ja'in, satu suapan yang masuk di perutnya orang yang sedang kelaparan itu lebih afdal dari apa yang sudah kau lakukan. Satu suapan yang masuk di perutnya orang yang sedang lapar, anak yatim, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang butuh, bisa dibantu, bahkan mungkin nilainya sepele, tapi ternyata mengalahkan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Jadi jangan disepelekan. Kadang-kadang mohon maaf, kita nih terfokus dengan satu ibadah sehingga menganggap yang lainnya ala opo sih. Ya aku pokoknya nang masjid wis, aku pokoknya tikap, aku pokoknya ngaji. Enggak nolong ikus. Iki penting iki ngaji Quran, betul itu penting. Sampai ngamalkan sholat sunnah bagus, tapi jangan meremehkan yang lain.
Bahkan sebagian ulama mengatakan ibadah yang paling pas, ibadah yang paling cocok untuk orang yang rezekinya lancar, orang kaya lah kalau bahasa kita ini, apa? Ibadah duit. Ibadah duit paling pas, paling cocok sudah. Beb, saya kok hadir pengajian, nggak bisa. Beb, saya sibuk, rapat, meeting, pertemuan dengan ini, begitu. Ya wes, kan gak iso hadir pengajian, nggak apa-apa. Duit, kiriman, transfer, beres urusan. Ya itu Beb, saya kok harus hadir sholawatan ya Nabi, salam, waduh, nggak sempat sudah. Saya harus ketemu klien, harus begini begitu, banyak urusan Beb. Tidak usah hadir, tidak apa-apa sudah. Ya itu sudah, dananya jangan lupa. Itu yang paling cocok buat orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Untuk yang mungkin sunnah-sunnah dia tidak bisa laksanakan, bisa diwakili dengan apa? Dengan duitnya yang hadir. Duitnya hadir pengajian, duitnya hadir di santunan anak yatim, untuk fuqara wal masakin. Tidak usah hadir pengajian, tidak usah wiridan, wes, tidak usah. Kenapa? Sudah tergantikan dengan amal ibadah melalui hartanya. Itu yang paling cocok. Tapi kalau kebalikannya, ini tidak pas. Kaya raya, duit banyak, alhamdulillah. Wah, ke masjid istiqomah, wiridan, hebat, luar biasa. Payai sumbangan, pasaran sepi. Nanti proposal numpuk sampai saulan, gak ada kabar di WA yo meneng-menengan. Kemudian pura-pura ndak tahu, gak kerungu kabar ya, ono sumbangan, dalah. Pengumuman sudah di-share di sana sini kok pura-pura ndak tahu. Tak cocok ini ya. Ini ibarat orang yang sakit kepala tapi minum obat mencret. Ini tidak ketemu, tetap mumet kan. Makanya ayo ya disesuaikan. Panjenengan yang rezekinya lancar, ayo peduli dengan umat Nabi. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga baginda Nabi memberikan banyak tawaran jaminan untuk sampean yang perhatian sama umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir sebagai gambaran perbandingan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, pernah iktikaf di masjid, Tengah-tengah iktikaf ada orang datangi beliau. Sayyidina Abdullah bin Abbas, mohon maaf ganggu ibadah sampean, mohon maaf. Oh ya, ada perlu apa? Saya ini melarat. Di rumah itu ada anak, ada istri belum makan beberapa hari, tidak punya apa-apa. Minta bantu tolong saya. Nah, kalau sudah berani ngadep kan, berarti kan betul-betul butuh ini. Kan tidak sembarang orang kadang-kadang kalau bisa nyelimurno pakai yang apa seadanya, ya masih bisa. Tapi kalau sudah berani mengadep, ini kadang-kadang sudah wes nol, tidak punya apa-apa sudah. Tolong saya nafas. Apa respon beliau? Apa ngamuk? Kon gak rot aku ibadah. Aku ini itikaf aja diganggu. Enggak. Langsung bangun beliau. Ayo melo aku. Ayo ikut saya. Apa kata beliau? Dulu saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan siapa orang man masya fi hajati akhi, siapa orang yang berusaha